Untung aja Elmi masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih, apakah Elmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Kalau perlu kita minta ganti 1 triliun, ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin tuh, betul gak? Betul gak? Ya Elmi, tenang Elmi, mudah-mudahan Tuhan ganti, bukan ganti ini ya, ganti jodoh ya, tapi ganti uang. Siapa yang menzalimin Agus pasti masuk penjara. Siapa yang zalim dan makan haknya Agus pasti masuk neraka. Itu aja. Marah, para sahabat bilang neraka, para sahabat bukan malaikat, tidak boleh nyium-nyium neraka. Ya suka-suka gue, betul nggak? Namanya juga mengambil haknya orang, ya kan? Orang anak yatim yang sehat aja kita larang zalimin. Ini orang buta yang kehilangan pekerjaan. Aja Agus ini mau masuk toilet ke dapur deh, Agus. Ya kan? Cuman klarifikasi netizen ada yang menanyakan surat. Udah nggak usah ceritain gua, ceritanya kenapa Agus ke toilet ke dapur, cerita itu yang penting. Oh iya, kemarin sempat pagi-pagi saya lagi masak, si Agus mau ke kamar mandi. Terus dia malah larinya ke arah dapur. Ya. Saya lupa, biasanya saya ngarahin, saya lagi lepot di dapur, dia jadi sempat ngerak-rak. Mudah-mudahan ditemukan kacamata yang bisa menggambarkan posisi di depan kita itu kan ada. Asal jangan pakai kacamatanya tiba-tiba ngelihat ada Pak Wawa dikira Elmi ya. Guys, kalian udah denger belum statement Farah Abbas yang sekarang ini katanya ditelepon sama Agus dan istrinya mau ngancam bunuh diri. Itu bisa kejadian banget loh guys. Itu bisa kejadian karena apa? Karena dia itu udah di tahap yang hopeless, dimana orang-orang itu sekarang se-Indonesia itu nge-head comment ke si Agus ini. Ingat guys, entah masa lalu Agus itu ngeselin apa pada saat dia jadi atasan ke karyawannya, sampai karyawan ada yang sekesel itu, terus dia siram Agus pakai air keras. Mata dia hilang dua-duanya, nggak cuma matanya, kulitnya jadi melepuh, kulitnya jadi orang cacat, dan dia nggak punya mata lagi guys. Nggak cuma itu aja, orang yang psikis, orang yang tadinya bisa ngelakuin sesuatu tiba-tiba hilang nikmat itu. Contohnya Agus yang tadinya bisa ngeliat gimana hiruk pikuknya dunia ini, terus tiba-tiba blank, nggak bisa ngeliat apa-apa. Coba stres psikisnya kayak apa guys. Terus tiba-tiba dia viral, kalian berbondong-bondong kasih donasi ke si Agus ini, karena pasti kalian awalnya iba dong, makanya kasih donasi ke si Agus. Giliran ada polemik dengan kakak Novi, tiba-tiba Agus diserang, berbondong-bondong netizen Indonesia nyerang Agus tanpa mikirin gimana psikis dia guys. Ingat guys, Agus itu punya banget kemungkinan untuk melakukan hal kayak di atas ini. Agus dan istri itu ada potensi banget mereka untuk bunuh diri. Karena apa? Psikis dia udah terancam, kehidupan dia udah makin was-was karena banyaknya hate comment. Kalian tahu nggak, hate comment itu bisa bikin orang bunuh diri guys. Banyak banget orang bunuh diri, kasus orang bunuh diri karena apa? Karena dibully sama kalian. Jadi kalian yang udah jadi orang baik, cukup jadi orang baik aja, nggak perlu terus hate comment lagi ke Agus. Kenapa? Karena ada uang 1,5 M ini terus direbutin gitu. Uang 1,5 M ini itu nggak ada apa-apanya loh guys, dengan dua mata indah kita ini. Di sini apa ada orang yang tadinya bisa ngelihat tiba-tiba itu nggak blank, nggak bisa ngelihat apa-apa, terus di depan itu ada uang mungkin 50 miliar depan mata, tapi kalian nggak bisa ngelihat apa-apa, kalian mau? Nggak ada guys yang mau kayak gitu. Ini aneh loh, orang Indonesia ini kenapa sih pada banget demen banget ngebully orang. Dia lagi jadi korban, dia lagi jadi orang yang nista, dia lagi jadi orang yang nggak sehat. Kenapa kalian bully guys? Bagi kalian yang masih bilang saya 98 juta, hanya saya, Allah, sama Kanopi yang tahu. Kalian nggak tahu. Saya, Agus, sama Mbak Nopi yang tahu ya. Buat kalian yang bilang 98 juta, nanti kita akan buktikan. Kalian tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Tapi saking kepohnya ya Gus ya.
jawab. Densus selalu bilang, uang yang dipakai Wawan nanti saya ganti. Nanti Agus mau berobat saya ganti. Itu kan hanya omong kosong dia. Sampai hari ini tidak ada. Kalau emang benar itu jangan usahanya lisan. Datang banget benar-benar ke kuasa hukumnya kan? Kan mereka tahu kuasa hukumnya kami. Bukannya cuma berpower-power di medsos. Kalau di medsos ya nggak mungkin dong tiba-tiba Agus menelpon, ayo saya mau berobat, kan nggak mungkin gitu. Mbak menyebut soal uang donasi itu ada atau enggak, namun kemarin juga Densus juga menyumbang 400 juta, makanya totalnya sampai 1,7. Kalau ya uang yang keluar dari Densus itu bukan hak kami, itu berarti pribadi dia, silahkan. Itu nggak ada, malah tidak ada. Tidak ada kan? Karena pendapat dia kemarin kan 1,3. Ini jelas. Kalau dari klien kami keterangannya nggak ada itu, nggak ada refer dari saudara yang tadi mungkin abang sebutkan itu. Juga emang dia sumbangan, yang pilihnya menyumbang 400 juta. Ada. Kalau memang kita pilihnya menyumbang, silakan aja. Tapi ingat ya, uang itu sudah terkumpul miliaran. Denny nyumbang 400 juta, lu ambil aja. 4 orang ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan Agus. Izin States. Hey, Anda ini saya baru lihat belakangan ini. Anda bilang apa? 4 orang ini harus bertanggung jawab karena Agus tidak bisa berobat. Emang yang tidak mau berobat itu Agus. Agus lebih suka wirawiri, lapor sana, lapor sini, masuk podcast, wawancara sana, wawancara sini, itu Agus. Anda kalau baru jadi pengacaranya Agus beberapa hari, nggak usah ngomong, ya. Pelajari dulu historisnya Agus, ya kan? Kalau cuma masuk di tengah-tengah terus mau speak up, hello. Netizen Indonesia sampai sudah bosan, donatur sampai tidak ikhlas memberikan bantuannya. Itu karena apa? Karena Agus, karena sikapnya yang tidak tahu menghargai orang, ya. Anda dari mana ucuk-ucuk datang kok bilang 4 orang ini harus bertanggung jawab? Hello. Belajar dulu, pelajari, maksudnya pelajari dulu historisnya Agus, baru ngomong, ya. Kalau mau masuk di tengah-tengah terus mau speak up, saya kasih ingat kau, ya. Mendingan you silent, don't speak. Agus tuh orang yang paling menjengkelkan. Anda baru jadi pengacaranya berapa hari, sok ngomong. Anda kan tidak tahu masalah yang terjadi sebenarnya. Dia itu nggak mau berobat. Dia lebih suka itu viral, terus wira sana, wira sini, masuk podcast apa bla 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 bla. Sekarang mau nyalain orang. Belajar deh, ya. Anda nggak usah ngomong daripada ikut dibully oleh netizen Indonesia, ya. Itu aja dari saya, karena saya pun kesal ngelihat polanya Agus. Kira-kira demikian. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya betul, semua bisa jadi kemungkinan. Sekarang gini nih, jadi banyak yang menanyakan seperti, jadi aku jelaskan sedikit ya. Jadi dosis itu nanti kalau misalnya Agus udah selesai, udah sembuh, nanti Agus tuh mau diajak jalan-jalan ke keliling dunia lah, kenapa enggak? Yang namanya keliling dunia itu bukan, gimana ya bilangnya ya? Kan kita udah sampaikan bahwasannya kita keliling dunia itu bukan keliling. Dari siapa, Mbak? Dari Agus. Agus? Iya. Agusnya udah ada. Agusnya kemana? Coba panggil. Coba panggil. Gus. Agus. Ada nggak? Nggak ada, Mbak. Coba lagi. Gus!